Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita mendengar kalimat yang keras dalam Injil hari ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, tetapi kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Dan orang yang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Apa arti kalimat ini? Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang pandai. Mereka adalah kaum cendekiawan yang menguasai berbagai ilmu, termasuk ilmu agama. Yesus mengkritik sikap hidup mereka yang tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Lebih parah lagi, ketika orang lain ingin masuk, justru mereka halang-halangi. Memang, semakin tinggi pengetahuan mengenai hukum Tuhan, maka semakin besar pula tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman-Nya. Semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, akan semakin banyak pula firman yang masuk ke dalam hati atau pikiran. Semua akan menjadi sia-sia jika kita mengabaikannya, bahkan akan menjadi suatu dosa di hadapan Tuhan karena mengerti kebenaran namun tidak melakukannya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana sikap kita selama ini terhadap sabda Tuhan yang kita ketahui? Apakah kita menjadi pelaku firman? Apakah kita hanya mendengarkannya saja? Maka, marilah kita mohon berkat Tuhan, agar Tuhan memampukan hidup kita untuk menjadi pelaku firman. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk menggunakan pengetahuan yang kami miliki demi kebaikan bersama, bukan untuk menyesatkan dan membinasakan orang lain. Ajarilah kami untuk selalu datang kepadamu, agar Roh Kudus memampukan kami hidup dalam rahmat-Mu. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.